Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku Elprana. Ngomong-ngomong, pernah gak sih kepikiran kira-kira di luar pesawat Scout itu ada apaan? Katanya sih, kalau kamu sedang beruntung, kamu dapat melihat ada objek-objek luar angkasa di bagian luar pesawat Scout. Wah, menarik juga ya. Karena kalau dipikir-pikir kan, pesawat Scout ini sedang perjalanan menuju planet Polus. Sehingga dapat dipastikan Scout melewati beberapa objek luar angkasa. Nah, di video kali ini Elprana akan membahas beberapa benda asing yang pernah ditemui oleh para pemain Among Us. Aku ingatkan dulu bahwa apa yang Elprana jelaskan di sini murni berdasarkan pengalaman pribadi dan juga rumor-rumor yang beredar di internet. Aku tetap serahkan semuanya ke kamu. Boleh percaya, boleh juga tidak. Komet merupakan benda langit yang biasa juga disebut dengan bintang berekor. Dia merupakan bebatuan es yang bergerak di luar angkasa melewati orbit berbentuk oval. Di kehidupan kita sekarang juga sering loh ada komet yang melintasi bumi. Saat batu es tersebut cukup dekat dengan bumi dan matahari, lapisan es bagian luar akan menguap sehingga membentuk ekor yang memanjang di belakang. Hal inilah yang umum disebut sebagai bintang jatuh oleh orang-orang. Tapi tahu nggak sih kalau di game Among Us tuh ada juga loh objek luar angkasa yang sangat mirip dengan komet. Objek ini disebut sebagai komet Neowise. Dia mengorbit satu kali putaran setidaknya butuh 6.800 tahun lamanya. Wah, lama banget ya. Mungkin hal ini yang menyebabkan komet Neowise sangatlah susah ditemui di pesawat Scout. Saat itu, Elprana sudah memutuskan untuk menyelidiki keberadaan komet ini. Cara untuk melihatnya adalah dengan bermain di map Scout, lalu pergi memutari pesawat setidaknya 8 kali, namun harus melalui jalur di sebelah kiri. Setelah itu, tekan tombol emergency dan ketikkan Neowise sebanyak-banyaknya di kolom chat. Hal ini merupakan kode untuk memprogram komet Neowise mendekati pesawat Scout tersebut. Jika sudah, skip vote dan pergilah ke ruang medical. Suruh semua pemain untuk berdiri tepat di atas scanner masing-masing selama 5 detik. Pastikan urutan dan durasinya sesuai ya. Soalnya kalau enggak, kemungkinan bertemu komet Neowise akan menurun sebesar 90%. Kemudian, kamu pergi ke ruang reaktor dan suruh impostor untuk membunuhmu di tempat. Setelah mati, karaktermu bakal berubahkan jadi hantu. Dengan begitu, kamu dapat pergi ke seluruh sudut area permainan. Pergilah ke sisi pojok kiri dekat saluran reaktor dan tunggu di sana beberapa saat. Nanti, komet Neowise ini akan muncul melintasi pesawat Scout di permainanmu. Astaga, cantik banget. Gak heran sih kalau banyak orang yang bilang komet merupakan objek terindah di luar angkasa. Aku ingatkan dulu, kalau kemungkinan untuk bertemu komet ini hanya sekitar 10% saja. Semoga kamu beruntung ya. Ada sebuah rumor di internet mengenai gerbang surga yang muncul di game Among Us. Gerbang ini terlihat sangat terang dengan kumpulan-kumpulan roh yang melayang-layang di sekelilingnya. Tidak diketahui secara pasti apa fungsi gerbang tersebut karena saat didekati, mendadak permainan menjadi freeze lalu terputus dari server. Kalau kayak gini sih akan sangat sulit untuk bisa memanggil gerbang surga keluar. Jadi ceritanya, ada seorang pemain dari Kanada bernama Austin sedang ngegame Among Us di pesawat Scout. Kebetulan saat itu dia dapat peran impostor. Nah,
kebetulan di ruang admin ada seorang player bernama Angel sedang sendirian. Dengan sangat berhati-hati, Austin mendekati Angel lalu membunuhnya di tempat. Dan permainan pun berakhir. Austin menang sebagai impostor. Kemudian di sesi kedua, dia jadi crewmate nih. Entah kenapa pas lagi ngerjain task di electrical, dia dibunuh oleh karakter bernama Angel tadi. Wah, kayaknya si Angel balas dendam nih. Dalam posisi menjadi hantu, Austin pun berkeliling di pesawat Skeld, lalu pergi ke arah atas map untuk ngecek. Barangkali ada sesuatu. Muncul ledakan di dekat pesawat Skeld. Ya ampun, ngagetin banget. Mendadak layar permainan Austin menjadi widescreen dan lalu muncul sebuah lingkaran berwarna putih di luar angkasa. Kemudian roh-roh dari para crewmate nampak di sekeliling lingkaran putih tersebut. Wah, misterius banget. Mungkin karena warnanya berwarna putih, sehingga lingkaran tersebut dijuluki sebagai gerbang surga lagi. Lalu roh-roh yang melayang itu adalah arwah dari para crewmate yang dibunuh oleh impostor. Kalau ada gerbang surga, berarti ada juga dong impostor rahasia yang berwujud seperti malaikat. Setuju nggak kalau Elprana ngebahas impostor rahasia malaikat? Kalau like video ini tembus 20.000 likes, sepertinya aku akan mengulas mengenai impostor malaikat pada pembahasan berikutnya. Jadi pastikan kamu like video ini ya. Ada yang bilang kalau di map Skeld ini muncul sebuah pesawat UFO apabila kita berhasil mengeksekusi 2 impostor di permainan. Pas itu Elprana nyoba kan, tapi gagal karena kemungkinan untuk bertemu pesawat UFO ini hanya sekitar 5% saja. Jadi Elprana nyobain deh berkali-kali dan akhirnya bisa dong, pesawat UFO-nya muncul. Caranya adalah dengan bermain di map Skeld sebagai crewmate. Pastikan kamu masuk ke ruang yang berisikan 3 impostor ya. Untuk meningkatkan peluang keberhasilan, pemain harus dapat membuang 2 impostor berturut-turut keluar angkasa. Jadi suruh aja teman kamu ngaku siapa yang impostor, lalu vote mereka berturut-turut saat emergency meeting berlangsung. Nah, impostornya bakal dibuang keluar angkasa kan? Hal ini akan memancing pesawat UFO mendekati pesawat Skeld kita. Setelah itu, suruh impostor yang tersisa untuk membunuhmu di kafeteria. Nanti kamu bakal berubah tuh jadi hantu. Pergi ke pojok kanan pesawat Skeld dan tunggu hingga beberapa saat. Nanti kamu akan melihat ada pesawat UFO yang sangat besar mendekati karaktermu. Wah, besar banget. Kalau dari analisisku, sepertinya itu adalah pesawat alien planet Polus. Mereka sadar kalau impostor dibuang keluar angkasa, sehingga mereka mendekati pesawat Skeld untuk menyelamatkan kembali impostor ke dalam pesawat mereka. Ya, inilah objek-objek luar angkasa yang dapat ditemui di pesawat Skeld. Gimana nih menurut kamu? Apakah kamu mau mencoba untuk memanggil mereka semua? Tapi kemungkinan berhasilnya sangat rendah. Oh iya, kalau kamu ingin merekomendasikan topik untuk dibahas di video selanjutnya, jangan sungkan buat kirim ke email aks.elprana@gmail.com. Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu. Sampai jumpa.